Halo, jumpa lagi. Udah lama ya kita nggak ketemu. Hari ini aku mau berbagi tentang bagaimana sih menjadi pemimpin kelompok kecil yang efektif, ya. Karena kalau hari-hari ini pasti ada banyak kelompok-kelompok kecil yang kita bangun ya, dari eh, kelompok yang sama, usia yang sama, hobi yang sama, ya. Nah, kita hari ini mau membangun kelompok kecil di dalam pertumbuhan iman, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tentunya dipanggil ya untuk hidup bersama di dalam iman untuk saling memuridkan. Nah, tentunya di dalam pemuridan itu ada kelompok yang memang harus kita bentuk supaya proses pemuridan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk kita menjadi seorang pemimpin atau kelompok kecil yang baik ya? Hal-hal apa yang perlu kita siapkan untuk kita mau memulainya? Kita bisa memulainya dengan kita berdoa. Ya. Berdoa ini menjadi sumber kekuatan kita, karena dengan berdoa kita berpengharapan kepada Tuhan. Jadi kita doakan terlebih dahulu kelompok yang akan kita bentuk, atau mungkin orang-orangnya, atau mungkin kelompok yang sudah terkumpul dari beberapa orang ini tadi. Jadi kita akan mendoakan hal itu. Yang kedua, pastikan untuk bahan, ya, kita bisa mempersiapkan bahan dengan baik, bisa sesuai dengan usia, sesuai dengan kelompoknya, materi-materinya bisa menyesuaikan sehingga materi itu nanti boleh menjadi berkat dan kita bisa bertumbuh bersama ya, tentunya dengan kurikulum-kurikulum yang sudah disepakati. Yang selanjutnya kita juga bisa membuat sebuah peraturan di dalam kelompok ya, karena ini penting ya, karena kita beda latar belakang, beda budaya ya, itu akan sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu penting sekali kita membuat peraturan-peraturan, misalnya menyepakati ya waktu pertemuan ya, harinya kapan, jam berapa sampai jam berapa. Itu akan menolong untuk apa saudara, setiap kita bisa menggunakan waktu-waktunya dengan baik. Ya, selain itu juga terkait dengan masalah pembicaraan ya, materi yang kita bicarakan atau sharing yang kita sampaikan hendaknya itu tidak dibahas di luar kelompok ya, hanya dibahas di dalam kelompok itu. Supaya apa? Menjaga kerahasiaan dalam sebuah kelompok ya. Ada etika yang memang harus kita jaga untuk tidak membicarakannya di luar ataupun mendiskusikannya lagi dengan orang lain ya, karena biasanya hal-hal ini sangat sensitif karena di dalam kelompok tentunya ada keterbukaan ya, karena memang dengan kita terbuka akan membuat kita menjadi lebih baik ya, pertolongannya lebih mudah. Dan juga peserta dapat menahan diri ya, tidak menghakimi, menilai anggota yang sedang sharing ya. Belajar mendengar. Ini sangat penting, belajar memahami orang lain karena kita akan berada di posisi yang sama pada waktunya nanti, sehingga hal-hal yang mendasar ini paling tidak harus disepakati sehingga nanti kita pemimpin kelompok akan dengan lebih mudah ya membawa kelompok kita di dalam setiap diskusi, dan juga setiap peserta bisa ya, mengikutinya dengan lebih baik, bisa saling menghargai ya, saling memahami satu dengan yang lainnya. Tahap yang kedua ya, bagaimana kita menjadi pemimpin kelompok yang efektif ya, menjadi pemimpin kelompok kecil yang efektif. Yang pertama saudara, sama ya, kita harus mendoakan ya, aktif mendoakan peserta dalam doa-doa pribadi. Katakanlah saudara punya 7 orang dalam sebuah kelompok atau mungkin 12 orang ya, seperti murid Tuhan Yesus. Nah, berarti paling tidak saudara dalam satu hari saudara bisa berdoa untuk 2 orang yang saudara muridkan, atau satu hari satu kali ya, terus bergulir seperti itu ya, setiap hari selama 12 hari, nanti udah berganti lagi. Nah, usahakan saudara berdoa. Kenapa saudara? Karena ini salah satu kekuatan kita sebagai ketua kelompok untuk membawa mereka bukan hanya dekat dengan kita, tetapi juga membawa mereka biar mereka juga dekat dengan Tuhan. Nah, yang kedua, selain kita berdoa buat mereka, tentunya bahannya sebagai pemimpin kelompok, ya, pada saat kita akan memuridkan anggota kita, usahakan kita sudah menyiapkan bahan dengan baik. Menyiapkan bahan itu termasuk materi yang akan dibahas, kita sudah mempelajarinya, kita sudah memahaminya, sehingga pada saat kita pertemuan, kita sudah bisa menyampaikan dengan jauh lebih baik karena dengan persiapan tentunya, sehingga hal-hal yang kemungkinan terjadi yang muncul baik pertanyaan dan lain sebagainya, kita paling tidak kita sudah bisa memahaminya atau bisa mengontrolnya.
Nah, yang selanjutnya pada saat pertemuan ini penting sekali. Pada saat kita mendiskusikan bahan, usahakan ya kita dapat mendiskusikannya dengan baik. Ya, bisa satu persatu, bisa mulai sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita. Kalau misalnya lawan jenis bisa yang perempuan dulu atau yang laki-laki dulu supaya semua peserta kebagiannya sehingga mereka bisa menyampaikan sharingnya dengan baik dan tidak dimonopoli oleh seorang. Ya, kadang kan ada ya, karena dia udah asik ngomongnya, menyampaikan segala sesuatunya, bahan sampai terakhir ngomongin dia. Ya bisa saja, tertentu ya, tidak selalu. Kadang saya juga mengalami ada satu memang pokok pembahasan yang memang harus kita bahas. Ya kita memang harus membahasnya, walaupun hal-hal yang lain nanti teman-teman yang lain bisa memberikan masukan-masukan. Tapi itu harus disepakati. Bolehkah kita membahas masalah ini atau kita akan mendiskusikan dengan bahan yang lain. Nah, ini salah satu hal yang memang perlu dipahami bersama. Selain itu juga kita sebagai pemimpin ya, usahakan membatasi diri di dalam berbicara. Karena lebih baik kita lebih banyak mendengar dan juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk men-sharingkan apa yang menjadi pergumulannya, dan diharapkan dengan adanya keterbukaan membuat suasana kelompok kita, pemuridan kita akan jauh lebih efektif dan maksimal. Ya. Kadang kecenderungan kita ketua kelompok lebih banyak ngomong sehingga pesertanya jadi takut untuk ngomongnya dan bisa diawali dengan kita ya. Misalnya diawali dengan ucapan syukur, pergumulan hari itu, ya. Kemudian kita membahas firman yang akan kita baca atau materi yang kita baca, kita diskusikan hasil apa yang kita baca, kemudian apa yang kita dapatkan, dan apa yang mau kita lakukan. Dia menjadi komitmen, sehingga sepanjang minggu atau sepanjang waktu perjanjian pertemuan, kembali nanti kita sudah punya bahan untuk kita evaluasi seberapa banyak kita sudah melakukannya. Ya, ukuran kita bukan masalah berhasil atau tidak, tetapi kita mau merayakan upaya yang sudah kita lakukan untuk mengerjakannya. Ya, dan itu menjadi kesepakatan juga bersama. Nah, tentunya di dalam pertemuan setelah tadi apa yang dibaca, apa yang didapat, dan apa yang mau dilakukan, tidak lupa untuk kita saling mendoakan. Teknik mendoakan bisa kanan kiri atau kelompok tertentu, atau kita saling mendoakan satu persatu. Mana yang lebih efektif? Ya, silakan dibuat di sana sehingga kita bisa saling mendoakan. Dan ingat, pokok doa dari teman-teman kita jangan dijadikan pokok doa di rumah atau pokok doa di gereja atau pokok doa di tempat yang lainnya, karena ini sifatnya hanya untuk kelompok, kecuali ya si peserta menyampaikan tolong doakan ini di rumah, di gereja, dan di kelompok-kelompok yang lain, itu silakan. Tapi kalau misalnya itu hanya bisa dikonsumsi di kelompok kita, ya berarti kita sebagai seorang pemimpin harus tegas ya mengingatkan. Gimana kalau ada yang kecolongan atau kebocoran? Ya kita tegur dengan penuh kasih supaya hal ini tidak terulang kembali ya. Jangan didiskusikan di rumah atau dijadikan pokok doa di rumah. Nah, kemudian pada saat kita menggunakan bahan diskusi ya, bila membutuhkan waktu lebih untuk dibahas dalam pertemuan selanjutnya, mungkin hari itu nggak selesai. Dan ternyata bahan ini atau bahan sharing itu masih membutuhkan pertemuan kembali karena waktu yang sudah terbatas, bisa dilanjutkan dengan batas waktu misalnya setengah jam lagi, bisa nggak? Kalau nggak bisa, apakah bisa untuk minggu depannya atau itu sudah cukup sampai di situ. Jadi segala sesuatu bisa dikomunikasikan dengan anggota kelompok sehingga kita lebih nyaman untuk menjalaninya. Nah, setelah pertemuan selesai, ini penting sekali seorang pemimpin bisa memberikan sebuah kesimpulan ya dari pertemuan kita hari itu jika memang sudah bisa disimpulkan, kecuali memang belum ada kesimpulan yang belum disepakati misalnya. Tapi paling tidak ada hal-hal, kalaupun adanya penundaan dan lain sebagainya, itu bisa disimpulkan bahwa kita akan menjalani bagian ini sampai di pertemuan yang akan datang ya. Jadi ada kesimpulan, berkat-berkat khusus yang diterima, dan usahakan bahan yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang ini juga bisa disampaikan dalam pertemuan ini, sehingga dalam satu minggu ini peserta bisa menggumulinya ya, sehingga pada saat pertemuan yang akan datang bukan hanya kita saja yang siap, tetapi juga setiap peserta sudah siap
Nah, ini penting. Nah, selanjutnya kita sebagai pemimpin, mari kita perlengkapi diri kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang fasilitator secara berkala melalui kelas-kelas, bisa ikut kelas pembinaan, seminar, atau baca buku, ya, atau materi-materi yang dapat dipercaya. Nah, ini beberapa tips ya menjadi pemimpin kelompok dalam kelas pemuritan yang efektif. Jadi kita bisa efektif dan Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita. Nah, kalau boleh saya juga menyarankan sebisa mungkin memimpin secara bergilir. Yaitu supaya satu berbagi pengalaman karena tidak selamanya kita akan menjadi pemimpin, bisa jadi rekan-rekan kita akan menjadi pemimpin dan mereka nanti akan memimpin kelompok-kelompok baru. Supaya ada orang-orang baru yang boleh kembali dimuridkan dan terjadilah pelipat ganda. Dibutuhkan dua hal. Yang pertama, orang yang mau taat. Taat melakukan setiap firman Tuhan dan setia memenuhi panggilan yang Tuhan berikan. Selamat menjadi pemimpin kelompok kecil dalam pemuritan yang efektif dan kiranya boleh tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.